Ratusan oknum penggembira salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka membuat resah masyarakat saat menggelar konvoi dengan knalpot brong, menyalakan flare dan memblokade jalan raya. Aksi konvoi perguruan silat kembali mewarnai jalanan di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ratusan perguruan silat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban menggelar konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian, serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan ruas lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Sebagian dari mereka berusaha melarikan diri ke area permukiman warga, namun berhasil dibekuk petugas. Dalam operasi ini, sebanyak 326 orang berhasil diamankan. Para pesilat yang telah didata di Polres Tuban diperbolehkan pulang, namun dengan syarat harus dijemput langsung oleh orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang pemuda terekam kamera CCTV saat mencuri sebuah mobil di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dilaporkan korban, polisi akhirnya menangkap pelaku. Dari pemeriksaan terungkap pelaku AA 30 tahun ini tak lain anak korban. Ia mengaku mencuri karena terlilit hutang dan tidak diberi uang saat meminta kepada orang tuanya. Karena jengkel dan sakit hati, ia nekat mencuri minibus milik orang tuanya dan dijual seharga 30 juta. Namun saat penyelidikan terungkap, pelaku juga sudah 15 kali mencuri sepeda motor orang tuanya. Namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Anak dalam mencuri kendaraan orang tuanya. Ya, pada tanggal 30 April ini ada laporan dari orang tua pelaku yang mana hingga saat ini polisi masih memburu penadah mobil curian itu. Sementara akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, kamera CCTV merekam detik-detik penemuan jasad diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kematian diplomat muda tersebut. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos hunian korban di Menteng, Jakarta Pusat membuka paksa jendela kamar. Mereka mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan masih menyisakan kejanggalan. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah Arya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini, tim penyidik menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik.
Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, rekan korban, penjaga indekos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Tim Liputan Ayus melaporkan. Warga dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong saat petugas mengawal alat berat yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris terlibat baku hantam dengan warga yang melakukan pengadangan. Petugas sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya warga berhasil diamankan. Ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Warga mengaku telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta yang dibelinya dari oknum perangkat desa. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha dalam rangka penanganan banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir umum minimarket di Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Polisi akhirnya menangkap 5 pelaku komplotan curanmor tersebut. Polisi akhirnya berhasil menangkap 5 pelaku anggota komplotan curanmor di sejumlah minimarket di Sidoarjo dan Surabaya yang meresahkan warga. Dalam rekaman video kamera CCTV, para pelaku ini selalu melakukan aksi secara bersamaan. Ada pelaku yang bertugas menjaga dan memantau situasi, ada juga yang melakukan eksekusi motor dengan menggunakan kunci T. Kepada polisi mereka mengaku sudah 5 tahun melakukan aksi pencurian kendaraan roda 2 di sejumlah tempat parkir. Mereka terkadang menyamar sebagai pengunjung minimarket untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku ini melarikan puluhan unit motor yang kemudian dijual secara online. Ya, dia lakukan biasanya hanya sampai 15 detik gitu. Ya, langsung putar, motor itu nyala, langsung dibawa kabur. Ya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kelima pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi masih mengembangkan kasus curanmor ini karena diduga masih ada pelaku lainnya anggota komplotan curanmor yang belum tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan.